Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya Anda semua tetap di dalam anugerahnya Tuhan yang luar biasa. Nah, pelajaran kebenaran pada hari ini adalah berbicara tentang satu Injil. Anda perlu mengerti bahwa di dalam Alkitab itu hanya dikenal satu Injil. Jadi tidak ada Injil yang lain. Mari kita membaca dari kitab Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 10. Saya akan bacakan buat saudara dan saudara boleh membuka Alkitab masing-masing untuk Anda bisa tahu ya, dengan membaca secara pribadi, ikut membaca maka Anda akan memahami apa maksud daripada kebenaran firman Tuhan ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kali ini saya akan berbicara tentang doktrin di dalam kekristenan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa sebagai seorang Kristen saya tidak memerlukan doktrin. Buat saya mengikuti Yesus itu simpel saja. Yang penting saya kebaktian, saya memuji Tuhan, saya berdoa, saya memberikan persembahan, dan saya pulang. Ya begitu, iman Kristen, dia berkata demikian. Jadi saya nggak perlu belajar tentang doktrin Alkitab, misalnya tentang doktrin keselamatan, doktrin tentang kedatangan Tuhan, doktrin tentang Tritunggal, nggak perlu. Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak memerlukan doktrin di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah doktrin Anda. Doktrin itu kan kalau diterjemahkan, doktrin itu adalah sistem kepercayaan. Jadi kalau saudara tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan dan saudara hanya mau menjadi orang yang sekedar ikut Kristus dan tidak tahu jalannya gimana, itulah doktrin saudara, itulah sistem kepercayaan saudara. Dan saudara tahu, orang kalau mengatakan bahwa dia mau pergi ke Bandung, tapi dia tidak tahu jalannya, saya pikir dia tidak akan ke Bandung, dia akan pergi ke tempat yang lainnya. Jadi penting sekali untuk saudara mempelajari doktrin daripada kebenaran firman Tuhan. Sebab firman itu bicara tentang Yesus. Saudara mau ikut Yesus, tapi saudara tidak pernah belajar mengenal dia. Ya, dia adalah jalan, tapi saudara tidak mau tahu jalannya. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara bisa sampai dengan perjanjiannya Tuhan itu? Ya, jadi itu yang saya ingin sampaikan, betapa pentingnya kita belajar sistem kepercayaan kita daripada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu saya coba mempelajari kitab Galatia ini, jadi surat ini dituliskan bukan kepada satu jemaat di kota Galatia, tetapi kepada semua sidang jemaat atau lebih daripada satu jemaat yang ada di kota Galatia. Karena di Galatia ada banyak sidang-sidang jemaat. Nah, surat ini ditujukan. Dan saudara tahu apa yang disampaikan? Doktrin yang benar. Jadi kalau saudara tidak mau mempelajari doktrin firman Tuhan, itu sama dengan yang tadi saya bilang. Saudara tidak mempunyai sistem kepercayaan yang benar. Dari mana saudara tahu bahwa sistem kepercayaan saudara itu sudah benar? Ya saudara harus belajar dalam terangnya firman. Tatkala kita membaca perikop barusan dari kitab Galatia ini, di situ ditulis 6 kali kata Injil. Artinya sesuatu yang diulangi itu artinya adalah sesuatu yang sangat penting.
Nah, saya akan mulai berbicara pada bagian yang pertama, yaitu Injil yang bervariasi atau Injil yang banyak ragamnya. Itu bukanlah Injil yang sebenarnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Paulus bilang bahwa Injil itu hanya satu. Jadi tidak ada Injil yang lain. Begitu. Makanya kalau Injil itu sampai beragam, ada banyak macamnya, dipastikan bahwa itu bukan Injil yang asli. Nah, kalau saudara membaca suratan Paulus dalam perikop ini, kelihatannya Paulus itu begitu emosi begitu. Emosinya itu bukan emosi negatif, tetapi dia sedang mengalami keresahan, dia sedang mengalami kekesalan begitu. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-6, aku heran katanya bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, sebetulnya apa yang sedang terjadi? Pada waktu itu ada kelompok yang disebut Yudaizer. Yudaizer itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Nah, mereka datang, mereka mengatakan kepada orang-orang jemaat di Galatia, kamu menerima Kristus itu bagus sekali. Tetapi sekedar menerima Kristus, tetapi tidak pernah melakukan hukum daripada nenek moyang kami. Salah satu yang diutarakan di situ adalah tentang sunat. Jadi sekalipun saudara sudah selamat, sudah menerima Kristus, saudara percaya pada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itulah Injil. Injil dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Injil itu sebetulnya kan bahasa aslinya diterjemahkan dengan kabar baik. Kabar baik tentang apa? Bahwa Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit, dia lakukan itu semuanya untuk menebus dosa saya dan dosa saudara dan dosa seisi dunia. Saudara tahu, persoalan kita itu bukan karena kita miskin. Persoalan Anda itu bukan karena Anda sakit keras. Persoalan manusia itu disebabkan karena kita berdosa. Jadi keberdosaan itulah yang telah membuat manusia menjadi hidup dalam kehancuran. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Maut artinya adalah kematian. Itu sebabnya kita tidak berdaya. Tidak ada orang mati yang berdaya. Tapi orang mati ini coba berusaha bagaimana caranya untuk hidup. Saya pikir jangankan kita menolong orang lain, menolong diri kita pun kita juga tidak mampu. Nah, itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk menolong saya dan saudara yang sudah mati dalam dosa. Dan Yesus bilang, semua sudah selesai. Pada waktu dia di atas kayu salib ada kalimat yang diucapkan, it is finished. Sudah selesai. Tapi bagi orang Kristen Yahudi ini, menganggap bahwa keselamatan yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib itu tidak cukup. Maka harus ditambahkan dengan aturan-aturan Taurat. Salah satu yang dikatakan adalah tentang sunat. Jadi kalau di sini ada seorang yang sudah tampil sebagai pemuji begitu, tapi sampai sekarang belum disunat, dipastikan dia tidak selamat. Nah, ini menurut golongan Yudaizer. Mari kita lihat penjelasannya di dalam Kisah Rasul 15 ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kami semua orang Yahudi sekarang telah menerima Kristus. Tetapi kami menyadari, kalau kami tidak melakukan hukum Musa, hukum Taurat, maka tidak mungkin kami diselamatkan. Nah, itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat-jemaat di Galatia, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu
dan mengikuti satu Injil yang lain yang sebenarnya, perhatikan huruf yang ditebalkan itu, bukan Injil. Hanya ada orang yang ingin mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Kata memutarbalikkan itu diterjemahkan dengan beberapa istilah, tetapi saya ingin memberikan sebuah kesimpulan. Kata memutarbalikkan itu artinya adalah menukar urutan Injil yang menyelamatkan. Di dalam perjanjian lama, manusia itu supaya selamat, maka dia harus melakukan serangkaian hukum-hukum keagamaan supaya dia bisa selamat. Hari ini karena kabar baik Injil Kristus itu, Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan saudara, dan itu pekerjaan Tuhan 100%. Bayangkan, kita sudah berada di depan, tetapi kita diajak balik lagi ke masa perjanjian lama dengan tuntutan-tuntutan hukum agama. Nah, itu yang disebutkan bahwa kita akhirnya menjadi mundur. Ya. Apa sih sebetulnya yang sedang terjadi? Ini keheranan Paulus, keresahan Paulus, bagaimana jemaat di Galatia itu begitu lekasnya berbalik daripada Yesus. Padahal kita tahu bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia yang telah memanggil kamu. Saudara tahu, tidak semua orang di dalam dunia ini mendapatkan kasih karunia, rahmat, anugerah, supaya bisa diselamatkan. Dengarkan baik-baik. Yesus datang itu dikatakan untuk mencari domba yang terhilang. Kalau mereka yang terhilang ini betul-betul domba, Yohanes pasal 10 mengatakan domba itu akan mendengarkan suara gembala. Jadi gereja perlu belajar, orang Kristen perlu belajar bahwa kita itu perlu mencari domba-dombanya Tuhan yang terhilang. Binatang domba ini adalah binatang yang bodoh. Kalau terhilang, dia tidak bisa kembali. Maka gembala itu harus mencari, meninggalkan kawanan domba yang lainnya yang sudah selamat dan mencari domba yang terhilang. Itulah pelayanan gereja, itulah pelayanan Kristen. Kita tidak menyulap kambing jadi domba. Pelayanan kita bukan merubah jadi domba, anjing jadi domba. Makanya kadang-kadang saya bingung. Satu kali saya mendengar ada seorang bersaksi begini, saudara-saudara, dulu saya adalah kambing. Tapi karena kasih karunia Tuhan, sekarang saya sudah jadi dombanya Tuhan. Apakah saudara pernah melihat kambing berubah jadi domba? Saya pikir kalau kambing jadi kambing bandot, nah itu masuk di akal. Tanduknya banyak, ya, jadi besar, bertumbuh, jenggotnya makin panjang, nah itu namanya pertumbuhan di dalam binatang kambing. Tapi belum pernah terjadi kambing jadi domba. Bahkan yang ada serigala menyamar jadi domba, aslinya tetap serigala. Nah, pelayanan gereja itu fokusnya adalah menyelamatkan domba yang terhilang. Coba Anda bayangkan, dari 7 sampai dengan 8 miliar manusia pada hari ini, Tuhan itu memilih saudara dan saya. Dari semula kita sudah dipilih, kita sudah ditetapkan. Bayangkan, apakah itu bukan merupakan sebuah privilege, keistimewaan? Saya dan saudara dipilih. Bukan karena kita lebih cantik, kita lebih ganteng, kita lebih pintar, kita lebih kaya, kita lebih baik. Bukan. Anugerah itu adalah terserah kepada kedaulatannya Tuhan, kehendaknya Tuhan saja. Nah, itu yang saya ingin katakan, betapa hebatnya saudara dan saya menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Kita diselamatkan daripada dosa. Apakah itu tidak cukup? Terus kita tiba-tiba diajak oleh sebuah golongan yang mengatakan bahwa Anda tidak cukup selamat hanya dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Anda perlu ditambah dengan ketaatan kepada hukum agama. Nah, apa yang terjadi?
Yang tadi saya bilang, golongan-golongan Yudaizer. Ya. Jadi sekarang saudara sudah paham? Ya. Jadi yang saya maksudkan begini, kesesatan itu bukanlah mengurangi sesuatu daripada Injil. Biasanya kesesatan itu terjadi karena penambahan kepada Injil. Jadi golongan-golongan orang-orang ini yang menyesatkan jemaat di Galatia, mereka tidak berusaha untuk mengurangi kebenaran Injil. Mereka bilang, betul kamu diselamatkan itu karena kasih karunia, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mereka percaya itu kabar baiknya. Tapi mereka berusaha untuk menambahkan sesuatu kepada kebenaran Injil. Nah, saya ingin perlihatkan kepada saudara, Injil yang palsu itu seperti apa? Mereka mengatakan Injil yang palsu itu adalah keselamatan. Merupakan hasil daripada iman plus ketaatan. Loh, mungkin Anda berkata, Pak Andreas, apakah itu salah? Kan benar. Keselamatan kita itu disebabkan karena iman ditambah dengan ketaatan. Karena kalau orang cuman beriman saja, dia tidak taat, kan dia nggak bisa selamat. Saudara tahu, seorang tidak akan pernah tahu sesuatu yang palsu kalau dia tidak mengenal yang asli. Makanya kalau saudara tidak mengerti tentang doktrin yang benar, saudara tidak pernah mempelajari firman dengan teliti, dengan seksama, bagaimana saudara bisa mengenali yang palsu? Saya teringat di dalam suratan 1 Petrus 3. Biarlah kamu seperti seorang bayi yang merindukan susu yang murni, supaya kamu bisa bertumbuh. Jadi firman kebenaran itu penting sekali. Jadi kalau ada orang Kristen dia suka nyanyi, suka pelayanan, suka terlibat di dalam pelayanan-pelayanan sosial, kemasyarakatan, tetapi dia nggak suka belajar doktrin, sistem kepercayaannya Tuhan yang sebenarnya, firman Tuhan yang diajarkan dalam firman Tuhan. Saya khawatir orang ini jangan-jangan dia belum selamat. Gitu. Dia nggak mengenal jalannya Tuhan. Sehingga dia berkata, ya yang penting iman itu, yang penting saya sekarang udah taat, saya bayar perpuluhan, saya suka memberikan persembahan, saya suka apalagi terlibat di dalam acara-acara gereja. Simple, nggak usah aneh-aneh lah. Nah itu sistem kepercayaannya dia yang salah, begitu. Kalau dia bilang saya nggak suka belajar teologi, saya nggak suka belajar doktrin, ya itu teologianya dia, itu doktrinnya dia. Sesuatu yang Anda percaya itu menjadi teologianya saudara tentang Tuhan, begitu. Ya, Galatia 2 ayat 21, Paulus bilang, aku nggak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara tahu, yang namanya hukum Taurat itu kan terbagi dalam 3 bagian. Ada yang namanya hukum upacara, gitu ya. Ada yang namanya hukum sipil, dan ada yang namanya hukum Taurat atau moral, gitu. Yang namanya hukum upacara itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Makanya kita tidak lagi melakukan korban-korban binatang. Karena Yesus sudah menjadi domba, anak domba Allah. Yang menggantikan semua pengorbanan di dalam perjanjian lama. Sehingga seorang yang telah terima Yesus, dia nggak perlu melakukan apa itu namanya, motong domba lagi untuk menebus dosanya. Hukum sipil. Orang Israel zaman sekarang di negara Israel tidak lagi memakai hukum sipil mereka yang lama. Tapi yang namanya hukum moral, itu masih tetap berlaku. Bahkan tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat itu begitu sulit. Saudara tahu, Mr. Taurat itu begitu sempurna. Jadi kalau Anda katakan melakukan 8 benar, tapi 2 salah, maka itu salah semua. Taurat tidak pernah mengenal kata kurang. Jadi saudara mesti perfect. Dan saya mau tanya, manusia mana yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat? Makanya Yesus bilang, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi saya datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya tuntutan-tuntutan Taurat yang tidak mungkin dipenuhi oleh kekuatan manusia,
itu ditimpakan pada diri Yesus. Yesus yang menanggung semua, menggenapkan semua tuntutan tadi begitu. Dan dia bilang apa di sini, Rasul Paulus bilang, sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi kalau peraturan-peraturan agama itu bisa menyempurnakan saudara, bisa melepaskan saudara dari dosa, ngapain Kristus datang 2000 tahun yang lalu? Justru karena dia tahu kita tidak berdaya, makanya dia datang ke dalam dunia. Ya. Jadi sekali lagi Anda coba lihat di slide, Injil yang palsu berkata, keselamatan saya itu merupakan hasil daripada iman ditambah dengan ketaatan. Mungkin saudara sekilas mengatakan, kan itu tidak salah Pak Andreas. Yang namanya iman tanpa perbuatan, kalau kita tidak taat sama Tuhan, bagaimana kita bisa selamat? Nah itu tadi saya bilang. Nah, saya akan perlihatkan sebuah gambar. Anda perhatikan gambar ini. Ini gambar yang aslinya, yang dibuat oleh maestro, pelukis pada masa itu. Ini adalah gambar perempuan yang bernama Mona Lisa. Ya, betul, Mona Lisa. Lantas ada orang yang mengatakan begini, saudara tahu, ini karya yang luar biasa yang harganya dijual, dicari oleh para kolektor. Ini harganya bukan 100 juta, 200 juta, tapi ini harganya sangat mahal sekali, miliaran. Tapi ada orang yang merasa dirinya sok tahu dan dia bilang, oh ini Mona Lisa seperti ini nih nggak sesuai, kurang sempurna gitu. Lantas dia mulai berpikir hidungnya masih terlalu tinggi gitu, tidak proporsional. Matanya masih kelihatan kayak mata yang mata yang sendu gitu, sayu kayak matanya orang sakit. Ya, lantas orang ini coba memperbaiki, dia coba menambahkan karena gambar yang sudah dibuat oleh maestro itu dianggap kurang bagus, kurang sempurna. Nah, lihat gambar yang selanjutnya. Kalau saudara menambahkan pemikiran saudara, teori saudara kepada gambar yang asli, gambar Mona Lisa, maka jadinya Anda lihat itu. Itu udah bukan kayak Mona Lisa lagi, itu udah kayak istrinya Zorro itu. Ya. Tapi dalam bentuk rambutnya panjang. Jadi ini bukan Mona Lisa tapi Mona Zorro gitu. Ya. Nah, itulah yang palsu, yang ditambahkan kepada sesuatu yang otentik, sesuatu yang original gitu. Paham ya? Inilah kalau kita merasa kita lebih pintar daripada Tuhan. Lantas dengan pikiran kita sendiri kita coba gambar Mona Lisa ini kita tambahin dan jadinya tentu Anda tertawa, Anda merasa lucu begitu. Ya. Jadi Paulus itu heran kamu berbalik dari Injil yang sebenarnya kepada Injil yang lain, Injil yang palsu. Nah, sekarang sudah bertanya. Tadi saya sudah bilang, untuk mengenal Injil yang palsu, saudara harus mengenal Injil yang asli. Kalau saudara tidak pernah lihat uang yang asli, saudara nggak tahu bahwa uang palsu itu adalah palsu. Saudara melihat, oh ini asli kok, saya pegang bahannya bagus kok begitu. Kenapa saudara tidak sadar bahwa itu adalah palsu? Karena saudara tidak pernah mengenali yang asli. Nah, saya tunjukkan di dalam gambar ini, Injil yang asli itu, iman sama dengan, atau iman itu menghasilkan keselamatan ditambah dengan ketaatan. Injil palsu tadi mengatakan bahwa keselamatan saya merupakan hasil daripada iman, tidak hanya iman, tapi perlu ditambahkan dengan ketaatan. Itu Injil yang palsu. Injil yang asli, iman saudara menghasilkan keselamatan dan ketaatan. Saya melakukan kebaikan bukan supaya saya selamat. Saya sudah selamat karena anugerah Tuhan oleh iman. Nah, ada banyak orang mengatakan begini, tuh saya selamat itu karena iman saya. Oh, nanti dulu saudara. Ada perkataan Yesus yang mengatakan begini, tidak ada seorang pun akan datang kepada aku, tidak ada seorang pun akan menerima aku, tidak ada seorang pun akan percaya kepada aku kalau hatinya tidak digerakkan oleh Bapa.
Jadi kalau saudara bisa beriman kepada Yesus, itu adalah semata-mata anugerah. Katakan, saya selamat karena anugerah oleh iman. Jadi iman itu menghasilkan keselamatan plus perbuatan. Dengarkan kalimat saya melakukan perbuatan-perbuatan baik bukan supaya saya selamat. Saya sudah selamat karena perbuatan Kristus di atas kayu salib yang menanggung dosa-dosa saya, semua kebusukan dalam hidup saya. Dan karena saya sudah selamat, buahnya adalah ketaatan. Coba Anda periksa di dalam Efesus 2, biasanya kan kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9, kita nggak pernah baca ayat-ayat yang lainnya begitu, apa saya ayat yang selanjutnya begitu. Perhatikan Alkitab saudara, coba buka Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat ya, iman bukan iman saudara tapi iman pemberiannya Allah. Itu bukan hasil, kan dikatakan dengan jelas, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Diulangi sekali lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Dalam ayat 9, jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang sombong. Keselamatan itu semata-mata adalah pemberian Tuhan kepada saya dan kepada saudara-saudara semuanya. Apakah selesai? Oh, belum. Ada ayat 10, perhatikan di situ. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk. Saudara diselamatkan bukan lantas saudara berpangku tangan dan saudara berpikir, oh gue udah selamat. Gue gak usah melakukan apa-apa lagi. Nanti dulu saudara. Begitu orang diselamatkan, dia akan menjadi orang yang suka melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau ada orang mengaku dia sudah diselamatkan, tetapi dia nggak suka melakukan perbuatan baik, dengarkan kalimat saya, jangan-jangan saudara belum diselamatkan, jangan-jangan saudara belum lahir baru, jangan-jangan saudara belum menerima anugerah itu. Karena kalau orang sudah lahir di dalam Tuhan, dia akan mempunyai kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dia akan rindu untuk belajar firman. Jadi kalau saudara tidak rindu belajar firman, coba tanya pada diri saudara sendiri, jangan-jangan saudara belum diselamatkan. Ingat, Injil yang asli, iman itu menghasilkan keselamatan dan ketaatan. Jadi saya taat bukan supaya saya selamat, saya sudah selamat karena Kristus. Tapi saya taat karena itu merupakan buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saya. Makanya saya gemar melakukan kebaikan. Tolong diingat baik-baik. Ya, ada seorang pengajar yang terkenal, namanya Tim Keller. Dia bilang begini, bukan kekuatan imanmu, tapi objek imanmu yang menyelamatkanmu. Kepada siapa engkau percaya, itulah yang akan menyelamatkan dirimu. Iman yang kuat, kalau saudara punya iman yang kuat, saudara merasa gini, oh saya itu imannya dahsyat banget men. Tapi kalau saudara bersandar pada ranting yang lemah, maka kekuatan imanmu itu tidak ada artinya. Menjadi lebih lemah, kata Tim Keller. Daripada iman saudara lemah di ranting yang kuat. Siapa ini ranting yang kuat? Aku adalah pokok anggur. Itu bicara tentang Yesus. Sekalipun saudara di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan, tapi kalau sandaran saudara adalah Yesus yang menjadi pokok kehidupan saudara, maka itu jauh lebih baik ketimbang saudara merasa kuat, tapi saudara bukan bersandar kepada Injil Kristus. Saudara bukan bersandar kepada Kristus, tapi pusat hidup saudara kepada hal-hal yang rapuh. Apa itu hal yang rapuh? Uang, kekayaan, ketenaran, kedudukan yang tinggi. Itu semua sementara, makanya saya bilang itu ranting yang lemah. Artinya apa? Enggak bisa menjadi sandaran hidup saudara.
Hal selanjutnya yang saya mau ajak saudara adalah mengenali ajaran yang menyimpang, bahkan itu terjadinya bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja. Kita diselamatkan oleh Injil, tapi kita coba berusaha jadi dewasa dengan kekuatan sendiri. Paulus mengajarkan di dalam Galatia 2, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Jadi menjadi Kristen itu bukan lagi mengandalkan kekuatan dirinya, tapi mengandalkan Tuhan. Paulus bilang, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi yang menjadi kekuatan hidup saudara bukanlah dirimu lagi, tapi ada apa? Kristus yang tinggal di dalam hidupmu. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam dirimu. Ada Allah yang tinggal di dalam dirimu. Yang selanjutnya, kita mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh Injil, tetapi kemudian kita perlu menambahkan hal-hal lain, yaitu perbuatan baik kepada Injil. Saudara sering dengar di dalam gereja nggak pada hari ini? Kalau Anda malas berdoa, Anda tidak baca Alkitab, Anda tidak bisa selamat. Jadi keselamatan itu ditambah dengan aturan-aturan keagamaan. Saya tidak mengatakan bahwa baca Alkitab itu salah, doa itu salah. Dengerin kalimat saya. Kalau saudara berpikir dengan saya berdoa yang banyak, dengan saya memberi persembahan yang banyak, itu bisa menyelamatkan saya, atau baru dengan saya melakukan hal yang baik itu saya selamat. Nah, pertanyaan saya, buat apa Kristus datang kalau saudara bisa menjadi orang baik? Kita kan cuma baik luarnya aja, kita baik pada orang yang baik, tapi begitu ada orang yang jahat pada kita, memfitnah kita, wah kita akan lebih jahat gitu. Seperti ada seorang berkata begini, kalau kamu baik sama saya akan lebih baik daripada kamu. Tapi kalau kamu jahat, saya akan bisa lebih jahat lagi. Itu aslinya manusia. Jadi mana mungkin kita bisa melakukan kebaikan? Percayalah, bukan kebaikan saya dan saudara. Kebaikan Tuhan Yesus yang mengasihi saudara, mati di atas kayu salib, itu sudah cukup bagi kita. Ya, yang ketiga, 2C maksud saya, kita diselamatkan oleh Injil. Tetapi kita harus berusaha untuk mendapatkan perkenanannya Tuhan. Saudara, kita ini orang berdosa. Ya, tidak mungkin kita bisa berkenan di mata Tuhan. Kalau kita bisa berkenan, itu karena Tuhan yang memperkenankan kita. Ya. Kita itu tidak bisa berhadapan dengan Bapa, Allah Bapa, karena dia kudus sekali. Nah itu sebabnya Yesus, dia mengambil rupa kita. Ya. Dia menjadi berdosa, menggantikan posisi kita, supaya kita mendapatkan posisinya Yesus itu dan berhadapan dengan Bapa. Dengarkan bahasa saya, kita yang berdosa jadi benar. Kita yang terkutuk jadi mulia. Kita yang mati mestinya mati jadi hidup. Kita yang dihukum jadi merdeka. Jadi perkenanannya Tuhan itu bukan karena karya saudara, kan banyak orang begitu, kalau dia mau melayani, dia mau mimpin pujian, dia mau jadi singer, dia mau edarkan apa itu namanya, perjamuan kudus, dia bilang Tuhan layakkanlah kami. Nggak ada yang bisa layak dengan perbuatan sendiri. Saudara dilayakkan oleh Tuhan. Nah itu yang kita harus mengerti. Bukan maksud saya bahwa kita di dalam Tuhan tidak perlu taat. Kalau saudara memberi persembahan, membayar perpuluhan dengan tujuan supaya saudara diberkati lebih banyak. Supaya saudara menerima keuntungan, saudara mengalami terobosan keuangan. Itu kan berarti saudara sedang memperdaya Tuhan, memakai Tuhan untuk kepentingan saudara. Saya memberi bukan supaya saya diberkati.
Saya memberi karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati saya. Saya mengampuni karena saya sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi orang yang menerima anugerah Tuhan, hidup di dalam Injil Yesus Kristus, dia bukannya nggak suka memberi. Oh, karena dia cinta sama Tuhan, dia memberinya itu tidak lagi pakai pengertian-pengertian orang pelit. Orang pelit tahu perpuluhan aja selalu jadi masalah. Pepatah Inggris mengatakan begini, kamu bisa memberi tanpa kasih. Betul dong? Di jalan tiba-tiba saya dipalak sama preman. Dia gedor-gedor kaca mobil saya dan saya buka. Kenapa? Bagi duit. Saya kasih duit 50. Nggak bisa, 200. Saudara tahu, dengan terpaksa saya kasih. Pertanyaan saya, apakah saya memberi itu karena saya cinta? Enggak. Jadi orang bisa memberi persembahan tanpa punya rasa cinta sama Tuhan. Dengarkan kalimat pepatah bahasa Inggris ini. Tapi Anda tidak bisa mengatakan cinta pada seseorang kalau Anda tidak memberi. Jadi makanya anak-anak gadis yang belum punya kekasih jangan percaya pada mulutnya kekasihnya yang mengatakan, oh I love you. I love you. Tapi giliran makan dia nggak pernah mau bayar. Giliran disuruh bayar dia bilang dia lupa bawa uang, lupa bawa dompet. Loh kan ada uang digital, saya lupa top up. Nah ini orang yang mengatakan cinta di mulut tetapi dia tidak pernah membuktikan. Paham ya? Jadi kalau saudara cinta Tuhan, saudara akan memberi itu seperti apa itu namanya? Zakheus. Zakheus begitu ketemu Tuhan Yesus, dia bilang separuh dari hartaku. Jadi bukan perpuluhan lagi. Bahkan semua orang yang pernah aku tipu, aku ganti 4 kali lipat. Jadi kalau orang cinta Tuhan, bukan jadi orang yang kikir. Kalau orang yang kikir itu, jangan-jangan dia belum merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi saya ingin beritahukan, Injil tidak menentang usaha, tetapi Injil menentang mentalitas jasa. Saudara berkata begini, oh saya melakukan ini semua. Ya, karena Tuhan pasti akan memberkati saya akan limpah, 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 dan limpah. Nah kita berpikir begitu. Karena kita merasa berjasa, karena kita sudah memberi, kita sudah melayani, kita sudah berkorban begitu, maka Tuhan mesti balas nih. Nah itu namanya jasa. Bukan saudara melakukan sesuatu karena dasarnya cinta sama Tuhan. Ya. Nah, kemudian Paulus berkata dalam ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Orang Batak bilang, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi kata Paulus. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kata terkutuk itu berarti dalam bahasa aslinya, ini adalah orang yang akhirnya dikutuk oleh Allah dan dikhususkan untuk binasa. Jadi orang yang menyesatkan dengan ajaran yang tidak benar, ya, dan memaksa orang lain. Artinya jangan-jangan orang ini memang tidak percaya pada Injil, tidak percaya pada kasih karunia Tuhan. Saudara jangan kemakan dengan mereka. Kenapa Paulus begitu kokoh, begitu teguh mempertahankan Injilnya Allah? Karena dia percaya seperti yang dia ucapkan, dia ungkapkan dalam Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan slide selanjutnya. The gospel is the power of God. The gospel is the power of God. Injil itu adalah kekuatan Allah. Allah yang memanggil kita. Jadi bukan karena kehendak saudara. Kemudian, ya, perhatikan slide selanjutnya. Injil itu bukan
bukan untuk membuat orang baik jadi semakin baik atau orang jahat menjadi baik. Injil itu untuk membangkitkan orang yang mati menjadi hidup. Ingat ya, dosa itu, akibat dosa itu adalah kematian, maut. Jadi kita semua ini yang hidup dalam dosa, kita itu mati semuanya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Artinya dia bukan merubah orang baik jadi lebih baik, orang jahat jadi baik, tapi dia membangkitkan orang mati jadi hidup. Kita yang berdosa, kita mati, tiba-tiba kita dihidupkan kembali oleh Kristus. Itulah yang dikerjakan Tuhan. Ya. Jadi oleh kasih karunia Kristus saudara dan saya dipanggil. Perhatikan gambar selanjutnya, kayu salib. Saudara tahu, Tuhan itu begitu adil. Dia menjatuhi kita hukuman mati. Itu keadilannya Allah. Orang yang berdosa, hari ini kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Hari ini juga kamu mati. Jadi upah dosa adalah kematian, maut. Itu adalah hukum yang adil. Tetapi Tuhan begitu baik. Justru dia yang mati, gantikan kita yang seharusnya menjadi orang yang dihukum mati. Di mana dia menggantikan kita? Di atas kayu salib. Nah, saudara coba perhatikan kejadian pasal yang ketiga itu. Ya, pada saat manusia jatuh dalam dosa, kan Tuhan pernah berkata, hari ini kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, makan buah dari pohon itu. Hari ini juga kamu akan mati. Dan saudara tahu, begitu manusia tidak percaya kepada Tuhan dan dia lebih mengikuti iblis, seolah-olah Tuhan itu sedang membohongi mereka. Iblis sedang kasih tahu sama mereka, kamu tuh dibohongin sama Tuhan. Sebab kenapa itu dilarang? Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, nanti kamu akan jadi serupa dengan Allah. Jadi Allah takut. Nah, dua manusia ini lebih percaya kepada setan, pada iblis ketimbang kepada Allah yang sudah berfirman. Jatuhlah singkat ceritanya. Dan saudara tahu, begitu jatuh, mereka melihat diri mereka, sadar bahwa mereka telanjang. Malu dong. Ingat, orang kalau sudah berdosa, salah satu yang dibuat oleh iblis dalam diri kita, begitu kita ketahuan, kita pun rasa malu. Lantas kita menjadi orang yang introvert, kita menjadi orang yang menutup diri. Kita malu dengan orang lain. Itu sifat dosa, hasil daripada dosa. Saudara tahu, mereka mengambil daun apa itu? Jeruk apa daun pepaya? Daun ara. Mereka coba tutupin ketelanjangan mereka. Apa yang terjadi? Nggak bisa. Nah, yang aneh buat saya, kan Tuhan sudah bilang, hari ini kamu makan, hari ini kamu mati. Alih-alih Tuhan membunuh mereka, malah Tuhan mengorbankan binatang, lantas kulitnya diambil, dipakai untuk menutupi ketelanjangan dari mereka berdua ini. Bukankah ini good news? Bukankah ini Injil? Bukankah ini kabar baik? Dia bisa bunuh itu. Tapi Tuhan justru menyelamatkan mereka. Itulah kasih Tuhan, saudara-saudara. Mestinya saudara dan saya mati karena dosa. Karena itu adalah takdir saudara dan saya. Tapi Tuhan justru dia menggantikan keadaan saudara dan saya. Dia ingin saudara selamat. Bagaimana sambutan saudara? Perhatikan slide selanjutnya. Kristus yang ditinggalkan. Mestinya kita yang ditinggalkan. Saudara tahu, waktu Yesus di atas kayu salib, tiba-tiba dia berteriak, dia bersuara, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan yang terbesar di dalam diri Yesus. Bukan karena dia disalib, tetapi karena Bapaknya meninggalkan dia. Saudara tahu, dosa itu menyebabkan kita terpisah daripada Tuhan. Tuhan meninggalkan kita. Kenapa? Yang kudus tidak bisa bersatu dengan wedus. Tahu wedus? Belakangnya aja yang sama dus. Tapi dia kudus, kita wedus, kambing kita. Tapi Tuhan menggantikan kita. Makanya di sini, Kristus yang ditinggalkan. Mestinya kita yang ditinggalkan.
Kristus yang dihukum. Seharusnya saya dan saudara yang dihukum. Kristus yang dianggap bersalah. Mestinya kita adalah orang tertuduh. Kristus yang menjalani maut. Mestinya kita yang harus menghadapi kematian itu. Dia menggantikan kita semuanya, saya dan saudara. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau Anda membaca kitab Injil Matius, pasal yang pertama, itu dimulai dengan berita akan datang juru selamat, dan namanya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bayangkan, itu berita di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama. Coba Anda buka Alkitab Anda, dan Anda akan menemukan berita yang baik itu. Ayat ke-23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Dalam Injil Matius pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, di situ dikatakan, saudara-saudara, perhatikan ayat yang ke-20, Matius 28. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara harus percaya bahwa Tuhan yang sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kekuatan yang sama yang memanggil kita, anugerah yang sama yang telah menyelamatkan kita, itu juga akan menopang dan mendampingi saya dan saudara sampai kepada kesudahannya. Dalam Galatia 1 ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara tahu, Injil itu membebaskan saudara untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara nggak perlu cari perkenanannya Tuhan. Saudara nggak perlu sakit hati. Orang tidak bisa menerima saudara, orang melecehkan saudara, menghina saudara, karena saudara mempertahankan Injil yang benar. Saudara mempunyai iman yang teguh kepada Kristus. Saya membaca di dalam salah satu suratan daripada murid-murid Yesus. Dikatakan di situ bahwa Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada siapa saja. Bagi Yesus, pengakuan Bapaknya waktu dia keluar dari air baptisan. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Buat Yesus, pengakuan daripada Bapaknya itu cukup. Itu makanya tatkala orang menolak dia, menelanjangi dia, menendang dia, memukul dia, hatinya tidak tersinggung. Bahkan dia bisa berdoa, Bapa, Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebelum kita berdoa, saudara-saudara, pernahkah saudara menyadari Tuhan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib menebus dosa saya dan saudara, tapi pribadi yang ketiga daripada Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dia diutus ke dalam dunia untuk tinggal di dalam diri saudara. Bayangkan, Allah sudah memanggil saudara, menyelamatkan saudara, menerima saudara, memindahkan saudara dari gelap kepada terang, daripada orang berdosa menjadi orang benar, menjadi orang kudus, mengampuni kita punya dosa semuanya. Tidak hanya itu, Roh Kudus tinggal dalam diri saudara. Pertanyaan saya, apakah itu kurang? Sehingga saudara masih membutuhkan pengakuan-pengakuan yang lainnya. Yang tadi Paulus mengatakan, kalau aku masih cari perkenanannya manusia, maka aku bukan hamba Allah. Kalau aku masih cari muka, saudara harus tenang. Karena Tuhan berkenan kepada saudara. Karena cintanya. Itu sebabnya saya akan tutup, saudara-saudara. Perhatikan kalimat-kalimat saya. Injil Kristus itu
membuat saya memandang hanya kepada Kristus dan bukan kepada penampilan saya. Dan saya juga tidak terlalu memusingkan dengan penampilan-penampilan orang. Itu penilaian orang. Tapi saya bukan percaya kepada hal itu. Saya percaya kepada pendapatnya Allah. Dan karena Injil Kristus, kita tidak berbuat baik untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan perkenanannya Allah. Berbuat baik karena saya sudah mendapat perkenanannya Allah, pengakuannya Allah. Jadi perbuatan baik saya itu hasil daripada karena dia sudah menerima saya. Karena Injil, saya merasa aman dan damai di dalam hati. Dan tidak terpengaruh dengan tren-tren gereja yang ada sekarang. Karena Injil juga, hidup saya tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi didasarkan oleh kebenaran daripada Injil Kristus. Mari saya mengajak saudara melipat tangan dalam posisi berdoa. Kita akan dengarkan pujian. Kalau saudara suka ikut menyanyi, mari bernyanyi bersama dengan para pemuji pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, bukankah Injil telah dilukiskan kepada kita dengan begitu luar biasa? Tidak perlu dikurangi, tidak perlu ditambahkan. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sudah cukup. Tidak perlu ditambahkan. Mari kita hidup dalam anugerah Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita menjadi orang yang taat, kita menjadi orang yang senang melakukan kebaikan. Itu panggilan kita. Saya hanya percaya, kalau orang itu mencintai Tuhan, hidupnya akan terlihat daripada buahnya. Izinkan Tuhan mengerjakan itu di dalam hidup saudara, bukan dengan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, firman-Mu sudah diberitakan, dan
kami boleh belajar kebenaran. Biarlah setiap orang yang mendengarkan tentang belajar kebenaran ini, kami dibangunkan, kami dipulihkan, kami menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Dan bagi setiap kami yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini saatnya kami berdoa. Dan kami ingin mengatakan bahwa kami orang berdosa, dan kami tidak bisa menyelamatkan diri kami. Dengan semua perbuatan baik, dengan amal baik kami, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kami. Tapi kami bersyukur ada Allah yang mau datang ke dalam dunia, menggantikan posisi kami, yang seharusnya dihukum tapi Engkau yang dihukum. Yang seharusnya kami terkutuk, tapi Engkau yang terkutuk. Supaya kami yang berdosa jadi benar, supaya kami yang terkutuk jadi mulia. Tuhan, jadilah Tuhanku mulai hari ini. Jadilah Juru Selamatku mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam program Belajar Kebenaran pada waktu yang akan datang.